Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Khadijah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik, yang kami hormati teman-teman semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, juga nikmat Islam. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada bimbingan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi penutup para Nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Safia Marliani sebagai moderator, kemudian ada Kak Asna Lutfiani, dan juga ada Mas Ali yang nantinya akan memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Baik, materi kita kali ini mengenai pengaturan mutasi pada peserta didik. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait pengaturan mutasi pada peserta didik. Untuk selanjutnya saya Safia Marliani yang akan menjelaskan mengenai definisi mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik adalah proses perpindahan atau perubahan status seorang siswa dari sekolah ke sekolah lainnya, atau dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lainnya. Secara lebih spesifik lagi, mutasi peserta didik itu mencangkup perpindahan siswa antar sekolah dalam jenjang yang sama, kemudian perpindahan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau bisa juga perubahan status siswa, misalnya dari aktif menjadi tidak aktif atau sebaliknya. Mutasi ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti pindah tempat tinggal, mencari sekolah yang lebih sesuai, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian tujuan dan manfaat dari mutasi peserta didik. Tujuan dan manfaat dari mutasi peserta didik ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, tujuan dari mutasi peserta didik ini satu, memfasilitasi kebutuhan siswa untuk pindah sekolah atau ke jenjang pendidikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, menjamin kelangsungan proses pendidikan siswa. Yang ketiga, menyesuaikan program pendidikan dengan kemampuan dan minat siswa. Kemudian manfaat dari mutasi peserta didik ini, yang pertama manfaat bagi siswa. Manfaatnya itu pertama mendapatkan lingkungan belajar yang lebih sesuai lagi gitu. Kemudian siswa dapat mengembangkan potensi sesuai minat dan bakatnya. Kemudian mengatasi masalah adaptasi atau kesulitan belajar. Kemudian manfaat mutasi peserta didik bagi sekolah, yang pertama menyeimbangkan jumlah siswa antar kelas atau sekolah. Kemudian meningkatkan efektivitas proses belajar dan membantu pemerataan kualitas pendidikan. Nah, manfaat mutasi pendidikan yang ketiga bagi sistem pendidikan yaitu membantu pemerataan dan distribusi peningkatan peserta didik, kemudian mendukung kebijakan wajib belajar. Ada juga manfaat bagi sistem pendidikan, yang pertama membantu pemerataan dan distribusi peserta didik, kemudian meningkatkan akses pendidikan dan mendukung kebijakan wajib belajar. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Asna Lutfiani, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Lutfiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan prosedur dalam mutasi peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait mutasi. Jadi mutasi itu dibagi menjadi dua, yaitu mutasi internal dan mutasi eksternal. Jadi mutasi internal itu mutasi yang dilakukan di dalam satu sekolah, masih dalam lingkup sekolah tersebut. Misalnya dari kelas satu ke kelas yang lain, itu dinamakan mutasi internal. Adapun mutasi eksternal yaitu mutasi yang dilakukan berbeda sekolah, yaitu berbeda provinsi atau berbeda sekolah gitu.
Adapun syarat mutasi peserta didik yang pertama yaitu peserta didik harus berstatus aktif dalam sekolah asal. Yang kedua yaitu memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya orang tua yang pindah domisili, terus alasan kesehatan, terus ada lagi mungkin alasan-alasan yang dapat diterima dari pihak sekolah asal. Yang selanjutnya yaitu tidak dalam proses hukuman kedisiplinan. Yang selanjutnya yaitu mendapat persetujuan dari wali peserta didik. Yang terakhir yaitu memenuhi syarat akademik dan administrasi yang ditentukan oleh pihak sekolah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur. Yang selanjutnya yaitu prosedur tata cara mutasi itu bagaimana. Jadi yang pertama yaitu orang tua atau wali itu mengajukan permohonan mutasi ke pihak sekolah. Yang kedua yaitu jadi setelah orang tua atau wali itu mengajukan permohonan untuk mutasi, jadi pihak sekolah itu akan memverifikasi pengajuan dari orang tua wali. Jadi setelah prosedur dari kepala sekolah memverifikasi terkait pengajuan mutasi, terus kepala sekolah merekomendasikan kepada wali murid. Jadi langkah selanjutnya yaitu permohonan mutasi akan diajukan ke sekolah tujuan. Lalu prosedur selanjutnya yaitu sekolah tujuan melakukan seleksi atau melakukan persetujuan atau penolakan terhadap peserta didik atau kepada peserta didik yang melakukan mutasi. Lalu selanjutnya yaitu keputusan mutasi akan dikeluarkan oleh pihak sekolah atau kepala sekolah dari sekolah tujuan. Jadi langkah selanjutnya yaitu ketika sekolah tujuan sudah mengeluarkan sudah melakukan penerimaan terhadap siswa yang melakukan mutasi tersebut. Jadi siswa tersebut lalu melakukan administrasi di sekolah tujuan tersebut dan melakukan serah terima kepada sekolah tujuan. Seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi, setiap sekolah itu memiliki kebijakannya masing-masing. Jadi kadang ada prosedurnya itu yang mungkin ada perbedaan di antara sekolah-sekolah lainnya tersebut gitu. Jadi untuk sekolah satu dengan sekolah lain itu mungkin kebijakan untuk syarat atau prosedur mutasinya itu mungkin berbeda-beda gitu. Jadi hal itu dapat dilakukan dengan cara misalkan ingin melakukan mutasi, jadi kita harus mengkonfirmasi kepada pihak sekolah gitu, apa aja sih prosedur atau syarat yang atau kebijakan dari sekolah tersebut untuk melakukan mutasi gitu. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai syarat dan prosedur dalam melaksanakan atau melakukan mutasi peserta didik. Baik teman-teman, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Ali. Kepada Mas Ali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi tentang mutasi peserta didik. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan dan peraturan mutasi peserta didik. Jadi dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang bisa kita sebut dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2018, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru atau yang bisa kita sebut dengan PPDB, dijelaskan pada bab 4 pasal 20 sampai 22 mengenai dan peserta didik yang harus ditentukan, yaitu adalah yang pertama, perpindahan peserta didik dilaksanakan harus dengan persetujuan kepala sekolah asal dan persetujuan kepala sekolah yang dituju.
Itu yang pertama. Jadi yang pertama harus mempunyai surat persetujuan dari kepala sekolah yang sebelumnya dan yang kepala sekolah yang akan. Kemudian yang kedua yaitu setelah dilakukan mutasi, sekolah berkewajiban mengubah data pokok pendidikan atau yang bisa kita sebut dengan DAPODI. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga perpindahan peserta didik harus memenuhi persyaratan PPDB dan sistem zonasi. Nah, perpindahan peserta didik yang ketiga persyaratannya yaitu adalah harus memenuhi penerimaan peserta didik baru. Kita harus memenuhi persyaratan atau penerimaan pendidikan baru. Kemudian barulah kita bisa melakukan perbedaan. Kemudian peserta didik yang berasal dari luar negeri dengan sekolah setara SD atau MI, SMP atau MTS, atau SMA, MA atau SMK, sekolah kesetaraan di Indonesia dapat berpindah ke sekolah formal dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Nah, itulah sedikit prosedur atau peraturan-peraturan mutasi peserta didik yang telah diumumkan dari Permendikbud. Nah, kemudian untuk materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang dampak dari mutasi terhadap peserta didik. Nah, ini yang harus kita hati-hati dalam melakukan mutasi peserta didik, yang kita harus sebagai orang tua harus memperhatikan di mana sisi baik dan buruknya jika kita sering berpindah-pindah atau sering memutasi anak-anak kita. Nah, kita jelaskan sedikit tentang dampak-dampaknya. Ada beberapa dampak, di antaranya yaitu yang pertama kita sebutkan dengan dampak positifnya, yaitu mungkin anak akan menjadi lebih berkelanjutan untuk melakukan sekolahnya atau mencari ilmunya. Namun di dampak negatifnya banyak sekali, ada 4. Di sini yang akan saya jelaskan tentang dampak negatifnya yang sering melakukan mutasi pada anak-anak. Yang pertama yaitu anak dapat mengganggu kemajuan akademisnya. Nah, kemajuan akademis anak itu bisa berkurang atau bisa kemajuannya itu sangat lambat. Karena apa? Karena walaupun hampir setiap sekolah itu mengikuti kurikulum yang dikeluarkan pemerintah sama, tetapi pada prakteknya tetap akan ada perbedaan dalam metode pengajaran, proses belajar mengajar maupun skema penentuan nilainya. Maka saat anak sering pindah sekolah dan harus terus beradaptasi sistem sekolah baru, besar kemungkinan fokus dalam belajar dan mengembangkan kemampuan akademisnya menjadi tidak optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menghambat perkembangan sosial emosional anak. Nah, kenapa? Karena di masa sekolah kemampuan sosial emosional anak itu berkembang dengan sangat pesat, bukan hanya untuk berinteraksi dengan orang lain ya, tetapi juga membangun jati diri mereka dan menentukan posisinya dalam masyarakat secara umum. Maka diduga ini terjadi karena adanya anak sering dimutasi, harus terus menyesuaikan diri dengan norma dan dinamika sosial di sekolah baru untuk mencari pertemanan, sehingga cenderung memiliki kepercayaan diri dan nilai hidup yang kurang. Kemudian yang ketiga, jelas sekali yaitu dapat mengganggu kesehatan mental anak. Jadi mutasi peserta didik ini adalah proses pindahnya siswa dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya atau naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini penting untuk membantu siswa mendapatkan pendidikan yang cocok dengan kebutuhan mereka. Mutasi ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang di lingkungan yang lebih sesuai. Nah, bagi sekolah ini dapat membantu mengatur jumlah siswa agar pas dan meningkatkan
meningkatkan kualitas belajar lagi. Nah, secara lebih luasnya, mutasi peserta didik ini mendukung pemerintah dalam menyebarkan siswa secara merata dan memastikan semua anak ini bisa sekolah. Dan pada intinya, mutasi peserta didik ini membuat pendidikan lebih fleksibel dan membantu siswa, sekolah, dan sistem pendidikan secara keseluruhan agar berjalan lebih baik. Seperti itu. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengaturan mutasi peserta didik. Untuk itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.